Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Sumatera Barat. Provinsi ini sangat dominan dihuni oleh masyarakat yang beretnis Minang, sehingga wajar kalau Sumatera Barat dikenal lewat suku Minangkabau. Namun provinsi ini tentunya memiliki sejarah tersendiri. Berikut sejarah Sumatera Barat yang Tagar rangkum dari berbagai sumber. Sejarah bermula pada masa kerajaan Aditya Warman, tokoh penting di Minangkabau. Dia adalah seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai raja. Pernah memerintah di Pagaruyung, daerah pusat kerajaan Minangkabau. Aditya Warman adalah orang yang berjasa memberi sumbangsih bagi alam Minangkabau dan juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar, khususnya Aceh. Karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif melalui kegiatan ekonomi, akhirnya mulai berkembang nilai baru yang menjadi landasan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam yang berkembang di kalangan masyarakat berangsur-angsur mendominasi masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi agama Buddha. Selain itu, sebagian kawasan di Sumatera Barat, yaitu pesisir pantai barat, masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, namun kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Kita melirik sedikit tentang sejarah Minangkabau yang merupakan salah satu desa di Sumatera Barat. Awalnya desa itu adalah tanah lapang. Namun berkembang isu bahwa Kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh Kerajaan Majapahit dari Jawa. Maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau itu mewakili peperangan kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian, maka muncul kata Manangkabau, yang selanjutnya dijadikan nama nagari atau desa tersebut. Penduduk setempat berupaya mengenang peristiwa bersejarah itu dengan mendirikan sebuah rumah loteng atau rangkiang yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Bukti arkeolog juga mengatakan bahwa daerah kawasan Minangkabau, yaitu 50 Koto, merupakan daerah yang dihuni pertama kali oleh nenek moyang orang Minang. Di daerah tersebut mengalir sungai-sungai yang dijadikan sarana transportasi pada zaman dulu. Nenek moyang orang Sumatera diperkirakan berlayar melalui rute itu, yang sebagian menetap dan mengembangkan peradabannya di sekitar 50 Koto tersebut. Terbukanya Provinsi Sumatera Barat terhadap dunia luar menyebabkan kebudayaan yang semakin berkembang oleh bercampurnya para pendatang. Jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan persebaran penduduk ke berbagai lokasi di Sumatera Barat. Jatuhnya Kerajaan Pagaruyung dan terlibatnya Belanda di Perang Padri menjadikan daerah pedalaman Minangkabau sebagai bagian dari Pax Nederlandica oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga abad ke-18, Provinsi Sumatera Barat semakin terkena pengaruh politik dan ekonomi, hingga akhirnya kawasan ini mencakup daerah pantai barat Sumatera. Kemudian mengikuti perkembangan administratif pemerintahan Belanda, kawasan ini masuk dalam pemerintahan Sumatera Sueskus dan diperluas lagi menggabungkan Singkil dan Tapanuli. Pada 1905, wilayah Singkil dialihkan ke Residen Aceh dan Tapanuli dijadikan Residen Tapanuli. Memasuki tahun 1914, status pemerintahan Sumatera Sueskus diturunkan menjadi Residen Sumatera Sueskus. Kemudian wilayah Mentawai ditambahkan di Samudra Hindia menjadi bagian dari Residen Sumatera. 21 tahun berikutnya, tepatnya 1935, kawasan Kerinci turut dimasukkan ke dalam Residen Sumatera. Setelah perpecahan pemerintahan Sumatera Utkus, kedua wilayah yaitu Kuantan Singginggi dan Rokan Hulu dimasukkan ke Residen Riau, dan dengan waktu yang hampir sama dibentuk Residen Jambi. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang di kawasan ini. Residen Sumatera Sueskus berganti nama dengan bahasa Jepang, yaitu Sumatora Nishi Kaigansu.
Karena alasan strategi militer, wilayah Kampar akhirnya dikeluarkan dari residen Sumatera Weskus atau Sumatora Nisi Kaigansu yang kemudian digabungkan ke wilayah Riosu. Sampai awal kemerdekaan Indonesia, daerah Sumatera Barat digabungkan dengan Provinsi Sumatera yang berdomisili di Bukit Tinggi. Pada tahun 1949, Provinsi Sumatera mengalami perpecahan jadi 3 kawasan, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah, yang mencakup Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Selain suku Minangkabau, di Sumatera Barat juga terdapat suku lainnya, seperti suku Mandailing dan suku Batak. Munculnya suku-suku tersebut berawal ketika adanya Perang Padri pada abad ke-18. Saat ini Sumatera Barat atau Minangkabau terdiri dari 19 kota dan kabupaten. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Sumatera Barat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.